Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 35 bagian kedua. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, telah sependapat para ulama bahwa kedua hakam itu berhak mempersatukan kembali di antara suami istri yang berselisih itu dan berhak juga memisahkan. Ibrahim An-Nakhai berkata, jika kedua hakam itu hendak memisahkan keduanya dengan talak 1 atau talak 2 atau talak 3 boleh saja. Begitu pula satu riwayat dari pendapat Imam Malik. Tetapi Hasan Bisri berpendapat bahwa kedua hakam hanya berhak mengumpulkan kembali, bukan memisahkan. Demikian juga paham Qatadah dan Zaid bin Aslam. Itu juga perkataan Imam Ahmad dan Abu Thawr dan Dawud Az-Zuhri. Mereka berpendapat demikian karena dalam ayat tersebut bahwa jika kedua hakam itu menginginkan islah, niscaya keduanya akan diberi taufik oleh Allah. Islah mereka pahamkan ialah perbaikan dengan arti berkumpul kembali, bukan bercerai. Tetapi golongan pertama yang mengatakan apa yang diputuskan oleh kedua hakam akan berlaku baik berkumpul kembali maupun bercerai ialah karena mengutus kedua hakam adalah perintah wajib kepada keluarga kedua pihak. Keputusan hukum dari kedua hakam sudah barang tentu tidak selalu akan disukai saja oleh yang diberi hukum. Untuk menghilangkan keraguan, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memberi syarat supaya kedua suami istri yang berselisih itu benar-benar menyerahkan kekuasaan mengambil apa saja keputusan kepada kedua hakam itu, dan mereka akan taat menerimanya. Sebab Sayyidina Ali belum mau melepaskan laki-laki yang tidak mau menyerah kalau mau diceraikan itu sebelum dia menyerahkan keputusan kepada hakam sepenuhnya. Setelah pada suatu hari penulis tafsir ini bertanya kepada guru dan ayahnya tentang adanya hakam dari pihak laki-laki dan hakam dari pihak perempuan kalau terjadi syikok, beliau telah menyatakan bahwa inilah langkah yang sebaik-baik dan seaman-amannya kalau terjadi syikok. Kalau beliau bahwa di dalam kitab-kitab fikih telah banyak diperbincangkan tentang fasakh nikah dan hak hakim buat menfarok atau memisahkan di antara kedua suami istri. Tetapi ahli-ahli fikih pun banyak sekali menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi. Beliau menyebut pengalamannya tentang fasakh nikah Sikani yang pada tahun 20-an menjadi perbincangan agak hebat di alam Minangkabau. Beliau telah berani memfasakh nikah Sikani dengan suaminya karena suaminya itu ternyata tidak sanggup memberikan nafkah kepada Sikani dengan secukupnya. Pada suatu hari seorang perempuan bernama Sikani datang mengadukan nasibnya kepada beliau sebagai seorang ulama besar, tempat orang mengadu dan meminta hukum, bahwasannya sudah sekian lama dia kawin dengan suaminya. Ternyata suaminya itu tidak sanggup memberinya nafkah dengan sepatutnya, sehingga kehidupannya sangat melarat. Perempuan itu berkata pula bahwa jika pergaulan suami istri mereka teruskan juga, kemelaratanlah yang akan menimpa mereka kedua belah pihak untuk selama hidup. Lalu ayahku bertanya, apakah engkau benci atau suka kepada suamimu itu? Sikani menjawab, aku tetap suka kepadanya. Kemudian diadakanlah penyelidikan tentang kehidupan si suami. Memang ada alasan buat menetapkan bahwa si suami memang tidak sanggup meneruskan pergaulan ini walaupun keduanya suka sama suka. Lalu beliau mengambil keputusan supaya mengadakan beberapa penyelidikan bahwa nikah Sikani difasahkan, artinya mereka dipisahkan, diceraikan dengan keputusan beliau sendiri.
Wibawa beliau dalam agama di Minangkabau pada waktu itu menyebabkan tidak ada bantahan yang tegas dari ulama-ulama yang lain. Pihak laki-laki akhirnya mengadu kepada Advisor für Inlandzaken di Betawi. Ketika itu kepala kantor Inlandzaken ialah Dr. Hazen, seorang orientalis Belanda yang terkenal. Terjadilah surat menyurat di antara ayahku dengan Dr. Hazen, dan akhirnya Dr. Hazen tidak dapat membantah keputusan itu. Walaupun Dr. Hazen telah meminta nasihat pula kepada ulama-ulama lain di Jawa pada waktu itu. Ayahku, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, telah mengambil dasar keputusan ini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La dororo wala diroro. Jangan ada yang memberi mudorot dan jangan ada kemudorotan. Kemudian ayahku memberi ingat kepada kami murid-muridnya, di antaranya ialah pamanku Syekh Yusuf Amrullah yang menjadi qadhi di dalam negeri kami, Sungai Batang, 50 tahun lamanya, bahwa jalan fasak yang telah beliau tempuh itu bukanlah jalan yang mudah. Banyak belat-belitnya. Misalnya kalau sekiranya mulai ditanya, sukakah engkau kepada suamimu itu atau tidak? Lalu dia menjawab, dia benci atau dia tidak suka kepada suaminya itu, sukar untuk difasakkan. Karena perempuan itu bisa dihukum nusyuz, durhaka, sebab orang yang benci kepada suaminya dengan tidak ada alasan, tiadalah wajib suaminya itu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Sehingga perempuan itu bisa tinggal tergantung, tidak bertali. Tapi kalau dia menjawab bahwa dia tetap suka kepada suaminya, cukup dia tidak sanggup membayar nafkah, barulah ada jalan buat fasak. Tetapi hendaklah diselidiki benar-benar lebih dahulu, berapa patutnya nafkah perempuan itu dan berapa pula kesanggupan si laki-laki. Kalau ternyata sesudah diselidiki memang si laki-laki tidak sanggup memberikan yang patut, barulah hakim boleh memutuskan fasak karena pergaulan tidak dapat diteruskan. Kemudian ayahku berkata bahwasanya jalan yang sebaik-baiknya ditempuh ialah memutuskan dan mengutus hakam dari keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan. Hendaklah kedua belah pihak menyerahkan keputusan perkara ini kepada kedua hakam itu. Beliau tampaknya menganut pendapat golongan yang mengatakan bahwa keputusan hakam terus berlaku, walaupun mengumpulkan kedua suami istri itu kembali ataupun menceraikan. Dahulu hakim-hakim agama belum berani mengambil tindakan ini. Mereka masih saja berpegang kepada pendapat fikih ulama-ulama mutaakhirin Syafi'iyah yang menyatakan bahwa perempuan yang nusyuz tidak wajib diberi nafkah. Maka banyaklah perempuan yang hidup terkatung-katung, bersuami tetapi tidak pernah bergaul dan tidak pernah diberi nafkah, tetapi tidak pula diceraikan. Apabila dia mengadu kepada hakim agama, dialah yang disalahkan karena dia nusyuz, tidak taat kepada suami. Akhirnya berkali-kali kejadian seorang perempuan masuk ke masjid ketika orang akan Jumatan atau sehabis Jumatan mengatakan bahwa mulai hari itu dia tidak lagi bertuhan kepada Allah dan bernabi kepada Muhammad. Dia telah murtad dari Islam karena ada orang yang mengajarkan kepadanya bahwa apabila seseorang perempuan telah murtad, dengan sendirinya putuslah nikahnya dengan suaminya. Inilah suatu kekacauan pikiran yang tumbuh karena hakim-hakim agama berpaham terlalu sempit, hanya taklid kepada pendapat ahli-ahli fikih dan tidak ada kesanggupan memikirkan intisari ajaran agama dan tidak mengerti maksud hadis Nabi yang kita salinkan tadi, bahwa maksud segala hukum agama bukanlah memberi mudorot dan kemudorotan.